Shalom, Jemaat GSKI Gajah Mada. Pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan talk show bersama para pembicara dari GSKI Gajah Mada. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan di tempat di mana kita mendapatkan kelegaan. Disitulah kita menaruh iman kita. Sebab hanya di sini, sebab
Tuhan. Di sumur Tuhan ku tabur airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelagaanku Tuhan, kelagaanku Tuhan, kelagaanku Tuhan, kelagaanku Tuhan memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bertemu pada acara bincang-bincang kita yang bertemakan home dan corona. Yang hari ini saya, Tamara, akan menjadi host pendamping dari dua narasumber dari GSKI Gajah Mada, yaitu Bapak Pendeta Daniel Apau selaku Gembala Sidang GSKI Gajah Mada dan Bapak Pendeta Santo F. Wijaya selaku Wakil Gembala Sidang GSKI Gajah Mada. Pada hari ini seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan berbicara mengenai home and corona. Suatu topik yang menarik karena kita sudah 3 bulan mengalami PSBB dan harus tinggal di rumah. Saya menyapa dulu dua narasumber kita pada hari ini. Shalom Bapak Apau. Shalom. Dan shalom Bapak Santo. Shalom. Bagaimana keadaannya nih Bapak-bapak berdua? Pak Apau? Puji Tuhan, sehat selalu. Sehat ya Pak ya? Pak Santo bagaimana? Sehat walaupun dengan kesibukan yang cukup padat. Oh baik, masih sibuk ya Pak ya? Ya. Kerja seperti biasa ya Pak ya? Ya. Sepertinya Pak Apau juga begitu ya? Ganti-gantian. Ganti-gantian, maksudnya bagaimana tuh Pak? Harinya bergantian. Oh harinya bergantian, saya pikir ganti kerja sekali enggak gitu, betul ya Pak ya? Iya. Oke. Sudah tidak 3 bulan ini ya Pak kita 3 tidak bulan. ketemu ya Pak ya secara fisik di gereja ya Pak ya? Betul. Betul ya, terakhir kita Betul. minggu kedua Maret mungkin 15 ya, Maret 15 Maret ya iya, Pak ya? ingat. Sudah lama juga ya. Kesibukannya selain bekerja apa ada yang dilakukan lagi Bapak-bapak berdua? Selama masa Bapak berdua masih ke kantor atau bekerjanya dari rumah? Ya, kalau masih bekerja. Masih bekerja ke Masih kantor bekerja. juga ya Pak ya? Waduh hati-hati ya Pak ya? Ya, Melakukan dengan semua protokol kan Pak? pasti. Oke, Iya. Pak Santo juga demikian. Kalau saya masih bekerja tanpa work from home, juga mengajar yang tadinya di kampus sekarang via online. Oh oke, seperti yang kita lakukan saat ini Pak. Ya. Kita melakukan bincang-bincang secara online melalui GSKI Gajah Mada. Sebagai informasi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah PSBB, GSKI Gajah Mada masih belum dapat mengadakan ibadah fisik. Namun kami akan tetap hadir ke hadapan saudara-saudara sekalian melalui ibadah online, melalui acara-acara virtual yang akan tetap diadakan oleh GSKI Gajah Mada. Dan tentunya masih dalam rangka social distancing juga, seperti Bapak Ibu lihat kita juga menjaga jarak dalam melakukan bincang-bincang kali ini ya Bapak-bapak ya. Pastikan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengikuti akun-akun resmi dari GSKI Gajah Mada. Kita ada YouTube, kita ada Instagram, dan kita ada Facebook. Baik, kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Bapak-bapak ya, boleh ya? Siap. Saya sudah mulai banyak pertanyaan nih yang mesti kita bahas nih pada hari Ya, ini. siap. Bapak-bapak ketahui, terutama Pak Apau, mungkin saya mau bertanya pertama kali. Kondisi kita kan sedang pandemi nih Pak, ada COVID-19 nih. Jemaat mulai
merasa rindu seperti kita tadi bahas, sudah 3 bulan kita tidak mengadakan pertemuan secara fisik. Salah satu yang kerinduannya adalah bertemu dan beribadah secara fisik. Bagaimana menurut Pak Daniel Apau menanggapi hal tersebut? Benar. Kalau dibilang kerinduan, semua kita juga rindu ya. Bertahun-tahun kita beribadah, bertemu, setiap minggu ibadah. Malah ada lebih dari jemaat kita ada minggu bisa berapa kali. Iya betul. Nah saat ini 3 bulan kita tidak beribadah di gereja. Pasti ada kerinduan. Kita juga sebagai pengurus juga rindu untuk bertemu dengan jemaat-jemaat. Tapi saya percaya jemaat juga saat ini masih tetap mengikuti live streaming dari Gembala Senior kita, mendengarkan firman Tuhan, mengajar kita kebenaran firman, hingga kita terus hidup dalam kebenaran yang firman disampaikan Gembala Senior kita. Oke, jadi walaupun kita tidak bertemu secara fisik, kita tetap dapat mengobati kerinduan dengan cara bertemu online ya Bapak ya. Betul. Baik. Pak Santo mungkin ada yang ditambahkan? Menurut saya walaupun keadaan pandemi COVID-19 ini kita harus cermati secara bijaksana. Jadi bukan kehendak kita, bukan hanya negara Indonesia yang mengalami pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh negara. Dan walaupun pemerintah telah mensosialisasikan PSBB transisi yang sebentar lagi akan PSBB normal baru, kemungkinan untuk tempat peribadatan gereja akan tetap dibatasi, apalagi dengan jemaat khususnya GSKI Gajah Mada yang berusia lanjut. Dan ini menjadi kerinduan bagi kita, bagaimana tetap menyampaikan kebenaran bisa didengar oleh jemaat-jemaat yang setia dari GSKI Gajah Mada ini, agar mereka bisa terpenuhi kebutuhan rohaninya. Baik Pak, terima kasih. Masih ke Pak Santo nih, saya mau tanya. Situasi saat ini memang sedang sulit ya Pak ya? Maksudnya seluruh dunia memang menghadapi keadaan yang sedang sulit. Reaksi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Cuman bagi orang Kristen sendiri, kita akan disorot. Bagaimana menurut sikap dan reaksi orang Kristen atas apa yang ada, keadaan saat ini? Apakah keadaan saat ini bisa membuat orang Kristen tetap taat, tetap mengasihi Tuhan? Bagaimana reaksi kita sebagai orang Kristen menurut Pak Santo menghadapi keadaan ini? Menarik Tamara, pertanyaan yang banyak dipertanyakan bagi jemaat khususnya orang Kristen. Justru menurut saya keadaan COVID-19 ini adalah keadaan normal menurut Tuhan. Coba kita renungkan, sebelum pandemi COVID-19 mungkin keluarga sulit untuk bersatu, mau ketemu aja susah. Sibuk ya Pak ya? Sibuk ya, suami istri, anak masing-masing dengan kesibukannya, alasan mencari nafkah setelah terpenuhi semua, dalam tanda petik difoya-foya. Yang penting di sini adalah waktu. Justru dengan ada pandemi COVID-19 ini kita lebih banyak waktu di rumah. Nah, kesempatan itulah kita bisa gunakan mempererat persekutuan dengan keluarga, suami istri, mengkoreksi anak, bisa bersatu, menyembah, memuji Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengintrospeksi. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk komplain kepada Tuhan, karena maunya Tuhan demikian. Karena kejadian-kejadian, goncangan-goncangan akan tetap terjadi dan akan semakin menjadi, karena dunia ini akan penuh dengan ketidakpastian menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Itu yang saya
bisa berikan. Oke, kesimpulannya kita sebagai orang Kristen, jadi menurut Pak Santo kita tetap diam. Kita tahu segala sesuatunya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di luar sana banyak orang yang mungkin merasa gelisah, marah, protes gitu. Kita sebagai orang Kristen kita harus tetap percaya. Gitu mungkin ya Pak Santo ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi dengan kata lain, kalau kita diam bukan tidak bereaksi, tapi firman Tuhan katakan tenang dan percaya. Bukan tenang saja, tapi tenang dan percaya. Kita boleh melihat perkembangan melalui sosial media, TV dan hal sebagainya, perkembangan COVID-19 ini. Tetapi jangan sampai menyebarkan isu hoax yang tidak benar, yang tidak membuat kita tenang. Di samping kita tenang di situ, kita harus percaya orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita renungkan dengan serius. Amin Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya saya mau bicara sekarang, tadi kita diskusi sedikit soal ibadah online. Kita sudah mulai terbiasa nih, yang tadinya gaptek sudah mulai tahu nih, oh ada sosial media, YouTube, subscribe gitu. Sudah mulai main Instagram. Saya dengar beberapa bapak-bapak yang tidak punya Instagram karena terkena kondisi ini akhirnya semua punya Instagram. Ada sisi positif ya sih Pak. Tapi menurut Bapak bagaimana dengan keadaan yang akhirnya kita orang-orang Kristen ini jadi terbiasa dengan online, dengan streaming. Santai di rumah, meskipun ini Bapak Gembala senior kita berkali-kali mengingatkan, kita tetap beribadah dengan suasana ibadah, dengan pakaian yang santun, yang sesuai dengan ibadah, namun kita terbiasa mungkin lebih santai, tidak mesti harus ke gereja, tidak mesti harus naik kendaraan gitu kan Pak, di rumah sudah bisa beribadah. Nah menurut Bapak nih, kebiasaan ini, online ini, apakah ini akan membuat orang Kristen menjadi akhirnya, saya tidak bersemangat lagi nanti kalau PSBB ini berakhir dan kita harus ke gereja lagi secara fisik. Males nih Pak, udah. Bagaimana nih menurut Bapak? Menurut Pak Santo dulu mungkin. Kebetulan saya sebagai praktisi IT ya Tamara ya. Memang belasan tahun internet berada di dunia, baru beberapa tahun ini booming. Dan setelah masyarakat suka terhadap internet, itu sulit lepas. Dan saya sudah pernah khotbahkan bagaimana orang-orang kecanduan terhadap internet. Dan ini juga kemungkinan kalau dengan gaya atau cara jemaat beribadah seperti sebelum pandemi COVID-19, di mana kebiasaan jemaat hanya mencari nama beken hamba Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, setelah itu pulang, sehingga boleh dikatakan beribadah itu sama seperti datang ke bioskop, mendapatkan sesuatu, kesenangan, kegirangan, setelah itu pulang tidak berbekas. Kalau ini masih terjadi kebiasaan ini, kemungkinan jemaat yang sekarang sudah dimanjakan dengan sosial media, tidak perlu parkir, tidak perlu dengan ongkos, tidak perlu buru-buru datang ke beribadah, dia lebih nyantai di rumah. Kemungkinan mungkin sekian persen akan meninggalkan gereja. Tetapi kalau suasana gerejanya itu diubah dengan adanya interaktif antara pengurus dengan jemaat, menyapa, menyentuh hati jemaat untuk bukan hanya mengikuti ibadah, tapi bisa bersilaturahmi, bisa rukun, bisa bercengkerama, bisa melepaskan
apa itu istilahnya kesenangan, saya pikir jemaat akan tetap tertarik. Apalagi tidak mengkultuskan hamba Tuhan, siapapun yang berkhotbah dia bukan mendengar hamba Tuhan tapi mendengar suara Tuhan. Itu yang mesti kita pertimbangkan, dan saya bersama Pak Apau dan tim pengurus sedang memikirkan hal itu, bagaimana jemaat yang sudah begitu setia di GSKI Gajah Mada serta dengan pengurusnya bisa lebih intensif menyapa jemaat-jemaat untuk semakin cinta Tuhan, bisa hadir beribadah, mengikuti ke gereja, dan yang lebih penting bagaimana hati jemaat itu diubahkan, bukan hanya pasif atau mendengar hafal ayat-ayat Alkitab, seri khotbah yang dia ikuti, bukan hanya di situ, tapi mulai memperagakan hidupnya berbagi untuk orang di sekitarnya, dia menjadi berkat. Nah, kalau ini bisa terlaksana, saya pikir jemaat akan tetap datang beribadah ke gereja. Baik, menurut Pak Apau bagaimana? Kita memang menurut Pak Santo kita tuh harus tetap bersekutu karena memang ada intimasi antara kita di dalam gereja secara fisik. Pak Santo bilang itu adalah salah satu hal yang membuat gereja secara fisik tetap ada, harus ada persekutuan antara orang percaya. Bagaimana menurut Pak Apau? Ya, tadi Pak Santo sudah memaparkan begitu panjang lebar. Sebagian emang sudah diceritakan Pak Santo. Saya hanya coba menambahkan dari kita sebagai pengurus aktivis memang harus lebih giat lagi. Kita tidak mengingat ke belakang waktu pelayanan yang lalu sebelum COVID ini. Supaya kita lebih baik lagi di depan ini, melayani jemaat kita lebih dekat lagi dengan cara apapun juga. Tadi diberitakan bahwa dengan adanya Instagram segala sosial media yang ada, memang orang lebih dimudahkan. Ya. Tapi kita sebagai pelayan Tuhan, khususnya di GSKI Gajah Mada ini, harus tetap kita melayani jemaat kita. Maka dari saat ini juga kita semua sedang mempersiapkan data-data jemaat yang baru, yang masih berjemaat di kita, untuk nanti kita sampaikan segala pesan-pesan yang ada di GSKI Gajah Mada ini. Kita tetap optimis ada ibadah fisik ya Pak ya? Ya pasti. Supaya persekutuan kita tetap ada ya Pak ya? Kita tunggu pemerintah. Oke Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih. Makasih Pak. Sekarang kita masuk ke area rumah tangga ya Bapak Ibu. Masuk area suami istri. Dalam rumah tangga ini banyak nih kesulitan-kesulitan yang datang dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri banyak sekali ketidaksamaan, ketidakcocokannya, ketidakharmonisannya. Mengacu kepada kondisi saat ini nih Bapak-bapak, dengan kondisi COVID-19 yang sedang heboh, banyak sekali kesulitan yang masuk. Banyak bapak-bapak atau mungkin ada ibu-ibu juga yang mengalami PHK. PHK impactnya adalah kesulitan mendapatkan penghasilan yang impactnya ke keluarga. Ini adalah kita tahu adalah salah satu penyebab kekisruhan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Nah, menurut bapak-bapak nih, bapak-bapak pendeta, bagaimana sih caranya kita mengatasi ketidakharmonisan yang muncul akibat ini dalam kondisi saat ini Pak? Silahkan, mungkin Pak Santo. Baik Tamara, pertanyaannya menggigit sekali ini ya. Jadi saya harus berlandasan Alkitab. Dalam Mazmur 37 ayat 25, pemazmur berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti." Jadi kalau kita berprinsip berpegang kepada firman Tuhan, Raja Daud berkata, "Tidak pernah kulihat orang benar." Nah, garis bawahi orang benar. Jadi saya berprinsip, memang saya bekerja pun tempat kerja saya itu
terjadi pengurangan karyawan secara besar-besaran. Dan bukan di industri ya, hampir semua bisnis khususnya di Indonesia sedang lesu. Dan tidak menutup kemungkinan orang Kristen bisa juga jemaat Rehobot bisa mengalami yang namanya PHK. Pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa PHK, pemutusan hubungan kerja, hanya menunggu waktu. Kalau umur kita sekarang 50 ya tinggal 5 tahun lagi di PHK. Dengan kata lain PHK itu pasti hanya menunggu waktu. Masalahnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Kalau terjadi PHK, nah ini peranan suami istri, anak ya harus bersatu. Kesempatan untuk kita bersatu. Nah keluarga ini makanya kenapa suami istri itu namanya laki dan wanita itu sudah berbeda gender. Pasti berbeda karakter sebenarnya. Tetapi dengan keluarga Kristen itu dituntut untuk bisa bersatu. Istri tidak bisa menyalai suami atau apalagi menyalai Tuhan, mengkomplain tetangga sebelah udah kerja puluhan tahun tidak pernah di PHK, papi baru kerja setahun aja di PHK. Bukan begitu. Justru pertanyakan kenapa kita di PHK. Intinya kalaupun di PHK, kalau kita benar Tuhan pasti memberi hikmat bagi kita. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan itu hikmat Tuhan pasti ada dan dia beri jalan keluar. Apalagi wanita-wanita sekarang, saya pikir daripada menghabiskan waktu yang berharga dengan browsing internet, sosial media, apalagi yang beken yang sekarang adalah sinetron Korea yang nggak pernah habis-habis serinya. Series Korea itu ya Pak? Series Korea ya. Drakor. Drakor. Saya pikir bagaimana menggali potensi bisa membantu suami, bisa mendapatkan pendapatan, bisa rumah tangga, bisa hidup kembali. Intinya tidak perlu takut. Kalaupun di PHK satu perusahaan, kalau kita hidup benar, banyak perusahaan akan cari kita untuk kita tetap bisa bekerja atau kita bisa berusaha. Contohnya Pak Apau yang sudah belasan puluhan tahun Pak Apau tetap bekerja. Tidak kena PHK karena Tuhan. Nah Pak Apau bisa sharing ini Pak. Ya. Iya Pak, Ya, silakan puji Pak. Tuhan. Jadi kalau dibilang tadi Pak Santo 50 tahun ya Pak. 55 Tinggal Pak. 55. Pensiun. Usia pensiun. Nah, saya sampai hari ini 60-an. Ya ini karena kasih anugerah Tuhan. Oke, Pak. Saya masih diperkerjakan di perusahaan ini. Sudah 30 tahun yang lalu. Ya. Dari keadaan yang sekarang memang ada pemotongan. Tapi kita mensyukuri segala yang kita dapat. Sampai hari ini kita dikasih kesehatan, itu yang paling penting. Dan di rumah juga istri juga tetap nggak ada masalah. Sekarang cuma ada kerepotannya tuh cucu. Kan libur, sekolah kan nggak sekolah. Jadi urusin makan tiap hari gitu kan. Emang pusingnya kita lihat juga sama. Kalau kita sih makannya terserah dia kan, satu macam sayurnya yang kita suka kita bisa makan. Tapi anak-anak kan supaya bisa ada penggantian menunya kan, nggak enak hari ini. Supaya nggak bosan juga ya. Iya. Jadi kalau saya lihat sih emang capek juga ya. Capek Istri ya, Pak? capek kelihatan. Jadi stres ya Pak? Stres ya, kitanya harus jangan bikin dia stres lagi. Oke. Ya, dia juga nggak bikin kita stres, keadaannya begini ya udah kita terima aja. Yang penting puji Tuhan hari ini masih bisa bekerja, ini satu kasih anugerah Tuhan ya. Umur saya kalau dibilang itu udah di atas 60-an dan saya masih tetap sehat sampai hari ini. Dan yang paling penting emang kayak Pak Santo bilang kita harus tetap setia Tuhan dari awal sampai akhirnya kita masih tetap mengiringi Tuhan dalam pelayanan. Puji Tuhan ya Pak ya. Puji Tuhan. Oke. Yang penting suami istri tidak boleh saling menyalahkan. Saling membantu ya Pak ya. Kalau memang dalam kesulitan yang satu mungkin pasangannya bisa menguatkan dan membantu dalam bidang yang lain ya Pak ya. Ya. Justru saya tambahkan sedikit Tamara. Iya boleh Pak. Sebenarnya pasangan Kristen adalah ya sepadan, saling mengisi gitu, bukan saling menyalahkan. Ya.
itu penting. Ini boleh juga jadi topik bincang-bincang kita selanjutnya ya Pak ya. Kayaknya seru nih Pak. Oke. Berkaitan dengan PSBB nih Pak, stay at home. Tadi lagi ngomong-ngomong, Pak Apau ngomong, saya jadi ingat. Ibu-ibu itu di rumah sekarang, nggak tahu mungkin yang lain juga pada mendengar, pada stres ibu-ibu. Selain karena suami juga kerja di rumah, anak-anak pun jadi sekolah di rumah. PR menumpuk, ibu-ibu bingung kenapa jadi ibunya yang harus bantuin bikinin PR anaknya. Jadi banyaklah saya dengar protes. Nah, tingkat kestresan saya dengar juga meningkat. Nah, gimana nih Pak? Pak Apau gimana nih mengatasi stres di rumah? Jangan dari Pak Apau juga, Bapak ingat istrinya juga yang tadi harus mengurus cucu makannya itu Pak. Ya kalau saya ngelihat ke cucu saya kan ada mamanya. Ya. Mamanya juga kerja. Nah sekarang gara-gara di sekolah itu di rumah Ya. harus pakai Online juga online ya, semua. Oh, Nah ya kita sorry bener emang nggak ngerti. Istri saya juga nggak ngerti. Jadi mau nggak mau orang tuanya izin waktu pulang. Oh, untuk Jam berapa udah sampai di rumah, terus balik lagi. oke. Jadi emang ada satu kesusahan sendiri dia untuk mengajari. Itu bikin stres loh Pak, itu bikin Ya, stres. tapi ya, puji Tuhan dia juga nikmati aja Pak. oke. Karena ini anaknya harus nanti Belajar. gimana belajar. Ya. Jadi sekarang kemarin udah ambil rapot, puji Tuhan Bagus. dia bagus. Gitu. Ya kalau soal istri yang tadi saya cerita, cuma repot dimasaknya aja dia. Oke baik. Ya. Jadi Begitu, gimana? Davin. Gimana Pak Santo? Supaya tidak stres gimana nih kita? Kalau menurut saya ya, bukan orang yang kaya atau orang berpendidikan tinggi, apalagi yang berintelektual bisa bertahan menghadapi stres dengan pandemi COVID ini. Apalagi semua sepanjang hari bekerja di rumah. Istilahnya L4, lu lagi gitu. Nah, kita harus bagaimana beradaptasi gitu Tamara, menyesuaikan dengan keadaan yang memang dalam tanda petik dipaksa. Orang yang bisa beradaptasi inilah orang yang bisa bertahan hidup. Apalagi kita gemar terhadap kebenaran, kita nggak salah itu kalau hari Minggu saya bisa melihat streaming online bisa 3 sampai 4 ibadah. Dan istri saya juga berkata sudah puluhan tahun kita menikah belum pernah olahraga bareng. Nah dengan ada COVID ini kita bisa olahraga bareng gitu loh, bisa lari pagi, hari Minggu, menyenangkan. Jadi kalau kita berprinsip seperti ini nggak ada yang salah gitu loh, ada maksud. Tetapi harus digarisbawahi Tamara, ketidaknyamanan ini hanya sementara. Selama kita hidup di bumi ini, hitung berapa sisa umur waktu kita. Justru kesempatan yang baik ini, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk di kekekalan. Itu yang utama dan itu esensi pengajaran GSKI yang harus kita responi dan kita perjuangkan. Maksud saya, kalau kita bisa berkumpul bersama keluarga yang kita kasih, orang-orang yang kita kasihi, kita juga bisa berkumpul di kekekalan nanti. Amin, amin Pak. Jadi nggak ada yang perlu distreskan ya Pak ya. Oke baik Pak. Menurut Bapak ini kita berandai-andai ya Pak. Seandainya memang pandemi ini tidak ada vaksinnya nih Pak, nggak ada ketemu juga nih obatnya. Orang Kristen gimana nih Pak? Perlu masih ketakutan kah, sikapnya kita harus gimana? Oh tiba-tiba berarti pandemi gak berakhir, apakah pandemi ini masih ada dan apakah artinya dunia akan berakhir? Sikap kita gimana Pak sebagai orang Kristen yang memang percaya sama Tuhan? Apau atau Pak Santo boleh? Sesuai firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hanyut dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, kita harus meresponi kebenaran firman Tuhan ini bahwa apapun yang ada
kemegahan di dunia ini akan hancur lenyap. Kalau pandemi COVID-19 berakhir, ingat ditulisnya COVID-19. Berarti ada COVID-20, 21, 22 yang kita nggak tahu. Artinya pandemi, segala penyakit, hal-hal yang ada di bumi ini, ketidakpastian akan terus terjadi. Dan hidup di dunia akan semakin tidak nyaman dan tidak menentu. Nah, untuk itu kita sebagai orang percaya, orang Kristen, jangan patah hati. Memang menurut prediksi para pakar, para ahli, vaksin COVID-19 ini masih lama ditemukan. Kalaupun ditemukan, tolong camkan dan perhatikan bagi Anda yang menyaksikan program ini. Dampak dari COVID-19 ini itu lebih panjang dari vaksinnya. Maksudnya apa? Jadi akan terjadi pergolakan di dunia ekonomi dan politik yang sungguh sangat dahsyat. Lalu istilah saya akan terjadi tsunami pengangguran. Jadi bagi Anda usia dewasa, dewasa muda harus berubah sikap. Bagaimana kita hidup benar, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolongnya. Amin, Pak. Amin. Bapak-bapak berdua, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sebagai kalimat penutup, kalimat terakhir saya persilahkan Pak Apau untuk memberikan beberapa pesan kepada penonton GSKI, terutama pecinta GSKI Gajah Mada. Silakan Pak. Jangan lupa terus tonton streaming kita ya, Pak. Dan persembahan untuk GSKI Gajah Mada. Baik, untuk Pak Santo mungkin ada beberapa kalimat. Saya pikir setialah beribadah di GSKI Gajah Mada merupakan gereja. Maksud saya jadikan gereja ini pesawat Tuhan untuk kita terbang ke langit baru dan bumi yang baru. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Daniel Apau dan Bapak Pendeta Santo Wijaya atas bincang-bincangnya yang hari ini. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah kita diskusikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Dari bincang-bincang singkat kita belajar bahwa kita tetap harus berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, di tengah goncangan dunia saat ini, kita tetap tahu bahwa Tuhan tetap memegang kontrol atas hidup kita dan atas dunia ini. Tetap setia saudara-saudara, tetap belajar kebenaran karena kerajaan kita dan hidup kita bukan hanya di bumi ini tapi untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih juga kepada seluruh penonton yang sudah menyaksikan program acara kami GSKI Gajah Mada. Teruslah subscribe di YouTube dan ikuti Instagram serta Facebook kami. Dan kita akan bertemu kembali di acara bintang-bintang kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.